kontras persiapan timnas Indonesia dan 3 calon rivalnya di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Malaysia besar kepala, sesumbar imbangi Iran dan kalahkan Tajikistan di Kava Nation 2025. Alasan Graal Van den Broek wajib bawa kembali Piala AFF U23. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 masih akan digelar pada Oktober 2025, tapi beberapa kontestan sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Ada 6 tim yang akan jadi kontestan di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, dan Timnas Indonesia. Jelang babak krusial untuk memastikan tiket ke putaran final ajang 4 tahunan ini, 3 kontestan melakukan persiapan matang. Pertama adalah Arab Saudi yang punya kesempatan ikut dalam ajang Piala Emas CONCACAF 2025. Arab Saudi bisa main di Piala Emas CONCACAF melalui jalur undangan resmi dari pihak penyelenggara. CONCACAF sendiri sudah mengumumkan pada 19 Desember 2024 lalu bahwa Arab Saudi akan menjadi tim tamu untuk 2 edisi Piala Emas, yakni tahun 2025 dan 2027. Kebijakan ini sejatinya bukanlah hal baru. CONCACAF sebelumnya pernah mengundang Korea Selatan di tahun 2002 dan Qatar di tahun 2021, di mana keduanya tampil mengesankan hingga ke babak semifinal. Adapun The Green Falcons meraih kemenangan lawan Haiti, kemudian ditahan imbang Trinidad dan Tobago, dan kalah lawan Amerika di babak fase grup. Hasilnya anak asuh Hervé Renard lolos dari penyisihan grup dengan status runner-up. Namun di semifinal, Arab Saudi harus tumbang atas Meksiko dengan skor 0-2. Selain itu, Qatar juga bergerak cepat untuk melakukan persiapan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. The Maroons akan menggelar pemusatan latihan atau TC di Australia yang dijadwalkan pada 17 hingga 27 Juli 2025. Dalam TC tersebut, Qatar bakal melakukan 2 pertandingan uji coba. Ketiga ada Irak. Pelatih Irak Graham Arnold juga menyusun rencana untuk mengadakan pemusatan latihan atau TC jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Melansir dari laporan Irak News, Singa Mesopotamia bakal menggelar 2 kali pemusatan latihan jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diadakan Oktober mendatang. Nah, TC Irak yang pertama dijadwalkan pada akhir Agustus 2025 di Uni Emirat Arab selama 10 hari. Dalam periode itu, tim berjuluk Singa Mesopotamia bakal melakukan 2 laga uji coba. Lalu periode TC kedua akan dilakukan pada September 2025 setelah pembukaan Liga Irak musim 2025-2026. Melihat persiapan 3 calon rival timnas Indonesia tersebut sangat kontras dengan skuad Garuda. Tim asuhan Patrick Kluivert belum merencanakan TC tapi dilaporkan menggelar 2 laga uji coba melawan Libanon serta Kuwait. Berita selanjutnya, angan timnas Malaysia di Kava Nation 2025 berharap imbangi Iran dan kalahkan Tajikistan. Timnas Malaysia begitu percaya diri mengusung target di Kava Nation 2025. Peter Klamovski tak mau tanggung-tanggung. Kava Nation 2025 akan berlangsung pada 28 Agustus hingga 8 September. Malaysia tergabung di Grup B. Grup tersebut berisi tim-tim kuat, khususnya Iran peringkat ke-18 FIFA yang juga kontestan Piala Dunia 2026. Kemudian ada Tajikistan peringkat ke-104 selaku tuan rumah, dan terakhir adalah Afghanistan peringkat ke-160. Skuad Harimau Malaya akan memulai kampanye di Kava Nation 2025 melawan Tajikistan pada 29 Agustus. Kemudian menghadapi Iran pada 1 September dan 3 hari berselang melawan Afghanistan pada 4 September. Target tinggi diusung Malaysia, khususnya melawan Iran dan tuan rumah Tajikistan di turnamen ini.
Malaysia ingin mengimbangi Iran, tim yang sudah lama tidak pernah mereka jumpai di pertandingan penting. Kali terakhir Malaysia bersua Iran terjadi di Piala Asia 2007 di Kuala Lumpur dan kalah 0-2. Harimau Malaya bermain imbang dengan Iran, kalahkan Tajikistan dalam debut di CAF Nation. Sebagai catatan, Malaysia belum pernah bermain melawan Iran kontestan Piala Dunia 2026 sejak kekalahan 0-2 Malaysia dari tim Timur Tengah pada Piala Asia 2007 di Kuala Lumpur. Hal ini sejalan dengan sesumbar timnas Malaysia yang merasakan dampak positif dari sosok Peter Klamovski. 2 kemenangan beruntun diberikan Klamovski saat melawan Nepal 2-0 dan Vietnam 4-0. Hasil itulah yang akan dijadikan modal Malaysia melakoni pertandingan di luar kandang sendiri. Debut kami di CAF Nation menandati babak penting lainnya bagi Harimau Malaya di panggung internasional. Dengan persiapan, persatuan dan keyakinan yang tepat, skuad akan bangkit menghadapi tantangan dan mengharumkan nama negara, bunyi pernyataan unggahan akun resmi Timnas Malaysia. Kemenangan atas Vietnam benar-benar membuat besar kepala Malaysia, menganggap diri mereka terkuat di Asia Tenggara. Tapi Malaysia justru terkesan menghindar kala diajak latih tanding melawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Menarik dinantikan seperti apa kejutan yang akan diberikan Malaysia di CAF Nation 2025. Akankah terwujud misi mereka atau gagal total? Ya, berita selanjutnya, kurang dari 2 pekan lagi gelaran regional Piala AFF U23 akan dimulai. Seperti mana yang telah diumumkan oleh pihak AFF pada gelaran edisi kali ini, Indonesia berkesempatan untuk menjadi tuan rumah gelaran yang diagendakan dihelat dalam rentangan tanggal 15 hingga 29 Juli 2025 mendatang. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia sendiri tak tinggal diam, dilansir laman suara.com. Pada 16 Juni 2025, pelatih skuad Garuda Muda, Gerald Van den Boom, telah memanggil 30 nama untuk melakoni pemusatan latihan yang mana nantinya bakal menjadi tulang punggung skuad di turnamen. Akun Instagram Timnas Indonesia merilis pada pemanggilan kali ini, pelatih berkebangsaan Belanda tersebut memanggil 5 pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang, 9 pemain yang berposisi sebagai defender, 8 pemain lapangan tengah, dan 7 pemain yang berposisi sebagai penyerang. Dan faktanya dari nama-nama yang dipanggil ke Timnas Indonesia U23 tersebut, pelatih Gerald mendapatkan sebuah kemewahan tersendiri, di mana 50% pemainnya atau 15 nama pemain pernah merasakan bermain atau bergabung di skuad Timnas Indonesia Senior. Dan inilah yang kini terjadi di tubuh Timnas Indonesia U23, ketika negara-negara lainnya dalam gelaran mungkin diperkuat pemain yang pernah bermain di level Timnas tertinggi negaranya, dengan jumlah tak sampai 5 pemain. Namun skuad Garuda justru memiliki pemain dengan status itu hingga balasan nama. Tentunya hal ini juga mau tak mau mengingatkan ekspektasi pencapaian kepada sang pelatih. Dengan mewahnya skuad yang dimiliki, Gerald Van den Boom tentu saja diharapkan mampu kembali membawa label sebagai tim terbaik di turnamen kali ini. Setelah kali terakhir dan satu-satunya gelar pernah mereka dapatkan di tahun 2019 lalu. Terlebih lagi, dengan status sebagai tuan rumah yang sangat menguntungkan, ditunjang dengan para pemain yang pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia Senior, maka sudah pasti menjadi juara di turnamen adalah sebuah hal yang wajib untuk dilakukan dan tak bisa ditawar-tawar lagi. Lantas, apakah Timnas Indonesia U23 yang bermodalkan 15 ex-pemain Timnas Senior di Piala AFF 2024 lalu bakal mampu mewujudkan ambisi juara di turnamen untuk kali kedua? Tentunya hanya rentetan waktu di bulan Juli ini yang bisa menjawabnya.